Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أيها المستمعون الكرام, Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang mengangkat atau dalam pertemuan yang kita mengangkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, karena ini adalah nikmat yang penting dalam kehidupan kita. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salam kita selalu sampaikan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini akan mengangkat pembahasan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu dilupakan atau selalu ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima, yang kita akan membahas tujuh di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah sunnah mengucapkan Bismillah ketika kita tertumbuh atau ketika kita tersandung. Umpamanya ketika kita jalan, ada kayu atau ada batu, kaki kita kena oleh batu tersebut, maka apa sunnah atau bimbingan atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, an Abil Malih an rajulin qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atharat dabbatuhu faqultu ta'isa asy-syaitan faqala لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. رواه Abu Dawud. Masyara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abi Al-Malih, dari seorang laki-laki, dia berkata, saya pernah diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hewan tunggangan dia, seorang laki-laki tersebut, tersandung. Maka saya mengatakan, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu katakan celaka syaitan. Fa innaka idza qulta, maka sesungguhnya jika kamu mengatakan hal itu, ta'adhama, lalu setan tersebut semakin besar, hatta yakuna mithlal bait, sampai dia seperti besar rumah. Wa yaqul, dan dia berkata, biquwwati, dengan kekuatanku. Walakin qul, akan tapi Nabi mengatakan, katakanlah oleh kamu bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fa innaka idza qulta dzalika tasaghara, jika kamu mengatakan hal seperti ini, bismillah, ketika tersandung, maka syaitan tersebut menjadi kecil, hatta yakuna mithla dzubab, sampai dia seperti dzubab, seperti lalat, semakin kecilnya syaitan tersebut. Ini adalah sebuah penghinaan untuk syaitan tersebut. Maka tidak ada kata-kata atau kita ucapkan kalimat atau nama Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu tersebut akan kecil. Maka ucapkanlah selalu ketika kita tersandung atau ketika kita tertumbuh, ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Ini adalah faedah yang sangat luar biasa. Dengan hanya menyebut bismillah, lalu syaitan tersebut semakin kecil. Kalau kita katakan mengucapkan celaka syaitan atau kata-kata yang lainnya, maka syaitan tersebut
dengan sombong dia mengatakan ini dengan kekuatanku dan sejenisnya. Oleh karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain juga disebutkan, innal 'abda idza la'ana asy-syaitan yaqul innaka la tal'anu mula'anan, rawi Daraqutni. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya, dalam hadis yang lain, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat syaitan, wa yaqul innaka, lalu Nabi mengatakan sesungguhnya kamu melaknat orang yang dilaknat. Jadi kita melaknat syaitan, memang syaitan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mithla hadza qaulul qail. Perkataan seperti yang kita katakan tadi, seperti laknat atau seperti akhzallahu syaitan, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan syaitan, wa qabbahallahu syaitan, dan semoga Allah memburukkan rupa syaitan tersebut, fa inna dzalika kullahu yufrihuhu, maka hal seperti itu akan membuat syaitan tersebut senang. Wa yaqul alima ibnu adam anni qad niltuhu biquwwati, lalu syaitan mengatakan, ibnu Adam atau manusia tersebut mengetahui bahwasanya saya memperoleh hal tersebut dengan kekuatanku. Kita melaknat syaitan, maka syaitan tersebut dengan bangga dia mengatakan, dia merasakan kegembiraan, dia mengatakan, ibnu Adam atau manusia mengetahui bahwasanya saya memperoleh hal seperti ini dengan kekuatanku. Wa dzalika mimma yu'inu ala igwa'ihi, dan itu adalah membantu syaitan untuk menyesatkan kita. Maka seharusnya kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yufidu syai'an, dan ini tidak bermanfaat sedikit pun. Fa arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam man massahu syai'un minasyaitan an yadhkurallaha ta'ala, bahwa ketika kita tersandung atau ketika kita diganggu oleh syaitan tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada kita, yaitu agar kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru asmah, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa yasta'idzu billahi min, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan tersebut. Fa inna dzalika anfa'u, maka ini yang kita lakukan, yang kita kerjakan, inilah yang sangat bermanfaat bagi kita. Wa aghyadu lisyaitan, dan syaitan ini marah dengan kita mengucapkan bismillah atau nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah hal seperti ini yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita menegakkan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Inilah ajaran, inilah bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika kita tersandung atau tertumbuh dengan batu ataupun sejenisnya, kita selalu mengucapkan bismillah, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini sebagai teguran kepada kita agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sunnah yang selalu dilalaikan atau dilupakan oleh kaum muslimin adalah sunnah membaca doa ketika memakai pakaian. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi, imma qamisan aw imamatan, thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika kita mendapatkan pakaian yang baru atau ketika kita membeli pakaian yang baru, maka janganlah lupa kita untuk mengucapkan doa. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan atau ketika kita membeli pakaian yang baru, maka Nabi menamakan pakaian tersebut, baik baju ataupun sorban ataupun yang lainnya, Nabi mengatakan Allahumma lakal hamdu anta kasautani, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya tidak panjang, hanya pendek. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa tersebut dan menghafalkannya, dan kita termasuk orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Nadrah, fakana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thawban jadidan qila lahu tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Nadrah berkata bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka memakai pakaian yang baru,
maka mereka mengatakan tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ini doa yang terdapat dalam hadis Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Kemudian an Sahl bin Mu'adz bin Anas an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi rawahu Abu Daud dan Tirmidzi. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dari Sahal bin Mu'adz bin Anas an abihi bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memakai pakaian lalu dia berkata, ini doa dalam kita memakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini doa yang kita baca ketika kita memakai pakaian, maka apa balasan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa kita yang telah berlalu. Allahu akbar. Ini adalah sangat besar faidah manfaat dengan kita mengucapkan doa ketika memakai pakaian tersebut. Ini adalah yang terakhir, doa memakai pakaian. Yang pertama tadi adalah doa memakai pakaian yang baru. Jadi ini adalah pakaian yang lama atau pakaian yang sudah lama kita beli, bukan yang baru lagi. Maka ini doa kita ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita yang telah berlalu. Ini adalah sungguh sangat besar, sangat luar biasa rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dan juga nomor 4 adalah sunnah membaca doa sebelum dan sesudah makan. Kadang-kadang kita pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika lapar sudah sangat kita rasakan, maka kita lupa untuk mengucapkan bismillah, mengucapkan doa sebelum kita makan tersebut. Maka dengan kita mengingat hal seperti ini, mendengarkan hal yang bermanfaat seperti ini, mudah-mudahan untuk kedepannya yang sebelumnya kita lupa membacanya, insyaallah kedepannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita selalu agar ketika kita mau makan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Rawahu Abu Daud. Ini adalah doa sebelum makan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maksudnya ketika kita mau makan, maka Nabi mengatakan falyadhkur ismallahi ta'ala, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, bacalah bismillah. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalih. Jika dia lupa atau kita lupa membaca nama Allah ketika di awal makan tersebut, maka kita ingat ketika lagi atau ketika kita sedang makan, falyakul, maka Nabi mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini doa yang kita baca ketika kita lupa untuk mengucapkannya di awal makan tersebut. Ini adalah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah nomor 3, poin nomor 3, nomor 4. Ini adalah doa sebelum makan, dan sekarang adalah doa setelah makan. An Salim bin Mu'adz bin Anas an Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Ketika kita mengucapkan doa ini, apa yang akan kita peroleh? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita yang telah berlalu dan dosa kita yang akan datang. Rawahu Abu Daud. Yang berikutnya adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyyin wala muwadda'in
wala mustaghnan anhu rabbana rawal Bukhari. Ini juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sudah selesai makan. Yang nomor 5 dan nomor 6 adalah sunnah mengucapkan doa ketika keluar dan masuk rumah. Apa bimbingan atau anjuran yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita keluar rumah atau masuk rumah? An Jabir bin Abdullah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wala 'asha'a wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha'a rawahu Muslim. Yang artinya adalah dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang masuk rumah lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah tersebut, artinya mengucapkan doa masuk rumah, dan ketika juga makan, syaitan berkata, la mabita lakum, tidak ada tempat tinggal untuk kalian malam ini, wala asya'a, dan tidak ada juga makan malam untuk kalian, wa idza dakhala, dan jika dia masuk rumah, falam yadhkurillah 'inda dukhuli, dia tidak mengucapkan doa ketika masuk rumah, maka syaitan berkata, adraktumul mabit, tempat tinggal kalian malam ini ada, kata syaitan. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'ami, dan dia makan tidak mengucapkan doa, qala adraktumul mabit wal 'asha, kamu malam ini mendapatkan tempat tinggal dan juga kamu akan mendapatkan makan malam ini. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan doa, syaitan tersebut tidak tinggal di rumah kita, dan ketika kita lupa membaca doa ketika makan, maka syaitan tersebut adalah makan bersama kita. Yang kedua adalah an Abi Malik al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walaja ar-rajulu fi baitihi falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala Allahi rabbana tawakkalna thumma yusallim ala ahlihi. Ini adalah doa masuk rumah. Apabila seorang laki-laki tersebut atau kita seorang mukmin masuk rumah dan mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma yusallim ala ahlihi. Kemudian mengucapkan salam kepada ahlul bait tersebut. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Adapun doa yang kita bacakan doa masuk rumah, ini adalah walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Dalam masalah ini Syekh bin Baz mengatakan hadis ini boleh kita jadikan sebagai untuk mengamalkan dalam fadilatul amal. Terlepas dari perselisihan para ulama, kita tidak membahas tentang perselisihan hadis tersebut, dan Syekh Albani awalnya beliau mensahihkan hadis ini, namun di akhirnya beliau mendhaifkan hadis yang kita baca barusan ini. Wallahu a'lam. Terlepas dari perselisihan ijtihad di antara para ulama, kita tidak mengambil hal seperti ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sunnah yang selalu dilupakan dan dilalaikan oleh kaum muslimin adalah berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat angin kencang. Kadang-kadang kita lupa apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada angin yang sangat kencang. Maka mari kita dengarkan apa anjuran atau bimbingan Nabi kita alaihi salatu wasallam dalam menghadapi situasi seperti ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nashi'an fi ufuqis sama'i taraka al-amala wa in kana fi salatin thumma yaqul Allahumma inni a'udzubika min syarriha fa in matara qala Allahumma sayyiban hani'an rawahu Abu Dawud. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Kita bacakan doa seperti ini. Kalau terjadi hujan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyiban hani'an. Pada pembahasan yang telah berlalu kita sebutkan doa ketika melihat hujan pertama kali turun, atau doa atau mengucapkan doa ketika hujan tersebut. Maka pada yang terakhir ini adalah sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin, adalah berdoa atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat angin kencang.
Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa tersebut kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang salah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesalahan datang dari diri pribadi dan dari syaitan laknatullah. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari hal seperti ini. Wallahu wa rasuluhu bari'an min dzalik. Assalamualaikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.